Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Astro Komputer. Bagaimana kabar sobat-sobat semua? Baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan sharing atau info lah ya. Jadi bukan tutorial, info tentang masalah flash disk. Dimana di toko itu saya selalu mendapatkan pertanyaan yang selalu muncul ya. Jadi pertanyaan dari customer itu seperti ini. Pertanyaan itu, kenapa kapasitas flash disk itu tidak sesuai tulisan di flash disknya? Maksudnya misalkan flash disknya 4 GB tapi kok kebacanya hanya 3 misalkan 3,7 lah, atau misalkan yang 16 GB kebacanya hanya 14 sekian kayak gitu. Kenapa enggak full kayak gitu? Pertanyaan kayak gitu ya. Jadi saya sering mendengarkan pertanyaan dari customer, jadi saya upload saja. Siapa tahu teman-teman juga pengen tahu ya kebenaran dari flash disk ini, jadi palsu atau asli flash disk yang kayak gini itu ya. Nanti kita akan bahas. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, menjawabnya itu tidak bisa secara singkat teman-teman ya. Jadi harus ada perhitungan basis komputer seperti itu ya. Maka ini videonya agak panjang karena emang harus ada perhitungan dan perkalian kayak gitu, karena emang sistem komputer itu tidak sama dengan pemikiran manusia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan simak saja videonya ya, jangan di skip dulu agar paham nih masalah flash disk, memori atau hard disk gitu kan, atau RAM gitu misalkan. Itu kenapa kapasitasnya tidak real gitu, di tulisannya 4 GB tapi kebacanya hanya 3 sekian kayak gitu ya. Nanti teman-teman insya Allah paham setelah melihat video ini atau mendengarkan video ini. Fenomena ini memang terjadi di hampir setiap drive penyimpanan yang kita miliki. Flash disk yang seharusnya berukuran 4 GB ternyata hanya memiliki kapasitas penyimpanan yang real sebesar 3,72 GB ya. FD yang berukuran 8 GB nyatanya hanya tersedia kapasitas 7,3 GB ya. Kita pastinya menyadari bahwa kapasitas yang tersedia selalu lebih kecil dari seharusnya gitu kan. Dan semakin besar kapasitas FD atau flash disk yang kita miliki, maka penurunannya akan semakin besar pula teman-teman. Itu artinya semakin banyak kapasitas yang hilang dari drive yang kita miliki, tidak ada ukuran yang sama persis antara kapasitas yang tersedia dengan deskripsi produk. Nah, lalu kenapa hal ini terjadi dan seolah-olah sengaja dibiarkan saja? Jadi bukan sengaja dibiarkan ya. Berikut adalah penjelasan kenapa kapasitas penyimpanan selalu berkurang meskipun perangkat kita baru atau kita baru beli nih. Adanya perbedaan pengertian ya antara kita dan sistem. Jika kita memahami bahwa 1 KB adalah 1000 bit ya, 1 KB adalah 1000 bit, maka 1 MB adalah 1000 KB. Dan 1 GB adalah 1000 MB dan lain-lain lah dan seterusnya ya. Teman-teman harus paham juga antara bit, KB, MB dan GB. Itu harus paham juga. Tetapi komputer bukan seperti itu cara memahaminya ya teman-teman ya. Komputer membaca memori dalam hitungan biner atau disebut biner lah ya. Yang mana 1 KB adalah 1024 bit. Nah, 1 MB sama dengan 1024 KB dan 1 GB adalah 1024 MB. Pasti ada ujungnya ya, ada 24-nya dan seterusnya lah ya. Kita ambil contoh flash disk yang kita miliki misalkan 16 GB. Pasti kita memahami kapasitas yang disediakan adalah 16 GB pula ya. Oke, mari kita anggaplah kapasitas 16 GB adalah 16 miliar bit. Ya,
kita simpan angka ini dalam bahasa manusia lah ya. Sekarang kita coba menghitung dengan cara berpikir komputer dan sistem. Memahami KB ini 1 KB sama dengan 1024 bit ya. 1 MB sama dengan 1024 KB dan 1 giga sama dengan 1024 MB ya. Maka ada ujung-ujungnya tuh teman-teman, jadi ada 24-nya. Kita hitung, misalkan 16 giga sama dengan 16 kali 1024 kali 1024 kali 1024, maka hasilnya 17 miliar ya, 17 miliar bit. Nah 17 itu hasil perhitungan sistem komputer teman-teman ya. Jadi cara menghitungnya yaitu hasil perhitungan komputer sistem dikurangi hasil perhitungan pemikiran kita. Pemikiran kita kan 16 giga itu 16 miliar ya. Jadi silahkan kurangi 17 miliar dikurangi 16 miliar. Jadi sisanya hanya flash disk kita akan termakan oleh VRAM, oleh fisik ya, kayak gitu, fisik flash disk akan berkurang 1,2 giga. Nah, di sini bisa kita ketahui, jadi untuk flash disk dengan ukuran 16 giga yang kita beli tadi akan ada selisih pembacaan oleh komputer sebesar 1,2 giga, sehingga ukuran real kapasitas flash disk yang kita miliki hanya sebesar 14,8 giga ya. Jadi seperti itu cara perhitungan flash disk. Maka wajar-wajar saja jika misalkan teman-teman beli flash disk 4 giga kapasitasnya hanya 3,7, atau yang 16 giga kapasitasnya hanya 14 giga 8. Nah itu real saja, jadi itu normal. Untuk teman-teman yang masih bingung ya, itu kebenarannya seperti itu ya. Nah gimana teman-teman, mudah kan untuk memahami perhitungannya? Tidak serumit memahami wanita saya kira ya. Ups, maaf ya. Nah itulah simulasi untuk menghitung kapasitas yang tersedia dari perangkat penyimpanan yang kita miliki. Nah maka untuk pembahasan masalah flash disk, masalah kapasitas flash disk ini bisa diterapkan di memori, hard disk ataupun penyimpanan lainnya, sama ya, seperti itu. Akan ada pengurangan kapasitas ya. Nah beda lagi kalau misalkan kita membahas flash disk KW atau misalkan palsu ya. Di sini saya sengaja beli flash disk palsu ini. Kapasitasnya 4 giga ya teman-teman ya. Jadi kapasitas di sini tertulis 4 giga. Tapi ini ketika saya colokkan ke laptop atau komputer, dia terbacanya 64 giga teman-teman ya. Gede sekali, banyak sekali. Nah yang ini tuh yang disebut tidak normal ya, karena saya belinya hanya Rp15.000 saja, sangat murah ya. Ya emang saya sengaja beli untuk mencontohkan kepada teman-teman ya. Flash disk yang KW itu seperti ini. Jadi kita beli 4 giga malah kebacanya 64 giga. Wah kalau misalkan orang yang nggak tahu ya tentunya heboh. Waduh, hore, misalkan flash disk saya ukurannya besar, belinya murah, belinya 4 giga ukurannya 64 giga. Yes dari Hong Kong. Tuh bohong ya, jadi terlihat kapasitasnya 62 giga itu kok bohong ya, pembohongan itu. Nah ini saya colokkan ke handphone deh, saya colokkan ke laptop ya, kita akan lihat kapasitasnya itu seperti apa ya. Nah di sini langsung kebaca ya. Nah saya perbesar dulu. Nah ini teman-teman,
Tadi kan teman-teman udah lihat ya kapasitasnya 2 GB, tapi di sini terbacanya 62 GB. Babau. Ini sangat bohong banget. Jadi misalkan teman-teman beli flashdisk yang kayak gini, jangan dilihat mereknya ya. Toshiba juga ada yang ori. Ini tuh pekerjaan orang-orang yang mereplika atau memfotokopi ya. Jadi saya juga yang flashdisk yang satunya juga ada Toshiba yang original. Nanti akan saya contohkan Toshiba yang originalnya itu seperti apa ya. Inilah tampilannya ya. Nah, ini untuk flashdisk Toshiba yang original seperti ini. Di sini terlihat 16 GB ya. Ini Toshiba juga, ini punya saya dan ini awet sekali. Saya sudah pakai ini hampir 11 tahun teman-teman ya. Jadi tidak rusak meskipun dicolok sini, colok situ, colok mari, colok kemana, colok-colok gitu ya. Ini rusak, enggak rusak gitu. Awet teman-teman. Ini karena ini flashdisk untuk install aplikasi ke berbagai laptop customer. Nah gitu ya. Untuk cara flashdisk agar awet, agar nggak kena virus juga ada caranya, ada di video saya yang lainnya teman-teman ya. Karena ini sesinya tentang masalah kapasitas, tentang masalah original enggaknya ya, jadi kita fokus ke kapasitas. Nah seperti ini teman-teman, ketika kita klik properties nanti ketahuan di sini yang original itu 16 GB itu hanya kebaca 14,4. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Flashdisk yang berkapasitas 16 GB itu hanya kebaca 14,2 atau 14,4. Itu normal, itu ori, itu real ya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung, jangan bertanya-tanya ke siapa, sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa paham lah ya apa yang saya jelaskan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk pembahasannya mungkin sampai di sini saja ya. Jadi untuk teman-teman nih misalkan belum paham apa yang saya jelaskan, pusing mas ngalir ya, tanya lagi aja di kolom komentar ya. Atau misalkan mau diperjelas lagi, chat saya di WhatsApp ya. Udah saya siapkan kok nomor di deskripsi, nomor WhatsApp saya. Atau teman-teman misalkan mau konsultasi masalah permasalahan laptop, error laptop, apalah tentang komputer dan laptop, cek aja di deskripsi, udah saya taruh nomor WhatsApp ya. Jadi teman-teman silahkan konsultasi. Yang penting teman-teman support channelnya ya, subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang teman-teman. Karena channel ini benar-benar ingin membantu subscriber atau viewer dalam mengatasi masalah pada laptopnya ya. Oke teman-teman, cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaklum, mohon dimaaf, karena untuk cara penjelasan dan cara bicara saya itu masih belepotan, acak-acakan, berantakan kayak kapal pecah ya. Jadi mohon dimaklum saja ya. Untuk teman-teman yang sudah mampir ke channel saya, terima kasih. Jika ada yang belum subscribe dulu lah ya. Kalau misalkan nggak mau subscribe nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.